Sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas dengan kelajuan 10 meter per second dari tepi tebing yang tingginya adalah 75 meter ya. Nah, berarti dari sini diketahuinya apa nih? Diketahuinya ada V0. Oke. Nah, V0-nya adalah 10 meter per second. Dan yang perlu kita ingat lagi ya, di review lagi, untuk gerak vertikal ya, ada aturannya yang harus kita hafal. Oke. Dimana yang pertama adalah untuk A-nya yaitu min gravitasi. Oke. Dan untuk V-nya itu bernilai positif kalau dia ke atas gerakannya. Ya, dan V-nya negatif kalau dia ke bawah. Oke. Nah, untuk rumus dia sama kayak GLBB ya. Sama seperti soal-soal sebelumnya yang pernah kita bahas di channel ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di sini, V0-nya dilempar ke atas, makanya dia V0-nya adalah 10. Oke ya. Dan ketinggiannya ya yaitu 75 meter. H-nya 75 meter. Dari tepi tebing yang tingginya 75 meter. Kalau misalnya kita ilustrasiin, misalnya ini tebing nih, ya, oke. Dan ini misalnya batunya bentuknya seperti ini ada ya. Nah, ini ada ketinggiannya katanya 75 meter. Nah, ini kan ada kita sebutnya posisi pertama di sini dong. Terus dia jatuh ke bawah, posisi keduanya di sini, ya kan? Nah, berarti dari sini H-nya berarti H0 ya, mula-mulanya ketinggiannya 75. Karena kita anggap mata kita ngelihatnya ada di permukaan tanah gitu ya. Jadi kalau kita misalnya di sini nih mata kita nih ngelihat ke atas bola ini kan berarti kan apa? Ketinggiannya di posisi 75 meter gitu. Dan untuk H-nya ketinggian akhirnya itu ada 0. Paham ya ilustrasinya seperti itu. Nah, sekarang kalau begitu kita akan cari apa nih? Kita akan cari dengan rumus yang ada, yaitu pakai rumus apa untuk yang bentuk ini? Kita coba untuk yang A ya. Oke. Yang A itu pakai rumus H sama dengan H0 ditambah V0 dikali T min setengah GT kuadrat. Untuk graf vertikal rumusnya ini ya. H-nya itu adalah 0, H0-nya adalah 75, V0-nya 10 dikali T dikurangin gravitasi, ingat 10 ya kalau nggak dikasih tahu, tapi dikasih tahu ya 10 ya. Jadi 5 ya, setengah kali 10 5 T kuadrat. Oke. Nah, jadi kalau kita kali min 1 semua nih, dikali min 1 ya, itu berarti jadi apa? 5T kuadrat min 10T min 75. Benar? Sama dengan 0. Nah, supaya ini ternyata masih bisa kita kecilin. Oke, nah bagi 5 semua, jadinya T kuadrat min 2T min 15 sama dengan 0. Berarti kita faktorin aja. Ya kan? Nah, difaktorin gimana nih? Belakangnya min 15. Perkalian berapa yang min 15? Bisa aja min 5 dengan plus 3. Kita cek, ini kaliin ini berapa? 3T. Ini kali ini berapa? Min 5T. Benar? 3T sama min 5T. Kalau dijumlahin harus jumlah yang jadi angka yang di tengah. Kalau enggak berarti pemfaktoran kita salah. Itu cara cepetnya ya. Nah, berarti benar dong, ya kan? Min 5 tambah 3 kan min 2, ya kan? Berarti pemfaktoran kita benar. Oke. Nah, selanjutnya, berarti kan di sini kita punya nilai apa? T min 5 itu sama dengan 0. Berarti T-nya 5. Yang satunya lagi T plus 3 sama dengan 0. Berarti T-nya sama dengan min 3. Nggak mungkin dong waktu minus, ya kan? Jadi jawaban kita pakai yang plus. Paham nggak? Kayak gitu ya. Nah, terus kita coba yang B. Nah, untuk yang B yaitu mencari apa? Laju sesaat sebelum batu mengenai dasar tebing. Maksudnya apa sih laju sesaat nih? Kalau bayangin ya, kalau misalnya nih benda ini jatuh ke bawah, itu sesaat itu maksudnya nih anggap aja dia bukan sampai tanah ya. Kalau sampai tanah berarti udah 0 ya kan. Sesaat itu ya bisa dibayangin selembar kertas lah sesaatnya itu ya. Dari tanah itu selembar kertas sebelumnya gitu, sebelum hampir banget ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi bukan berarti langsung 0 ya kan. Nah, terus pakai rumus yang mana nih ya kan? Nah, jadi kita pakai rumus, ada lagi rumusnya itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 kali G dikali delta H. Oke. Nah, delta H itu apa? Delta H itu adalah H0 dikurangin ini H. Jadi rumusnya ini sebenarnya gini ya. Ini nih, kalau ini kita pindahin itu jadinya H dikurangin H0 kan. Nah, ini delta H lah ya. Jadi delta H-nya H
H dikurangin H0. Oke, paham ya? Jadi delta H-nya itu H dikurangin H0. Nah, sekarang kita masukin aja angkanya. Kita mencari VT ya, berarti di min aja. V0-nya itu tadi berapa? V0-nya 10 ya. Kita 10 kuadrat. 2 dikali gravitasnya 10. Nah, untuk H-nya gimana nih? H-nya itu tadi berapa? 0 ya. 0 dikurangi 75 ya. Jadi min 75 lah, ya kan? 0 kurangi 75. Jadi sama 100 ditambah 1500 sama dengan 1600. Berarti ini kan VT kuadrat nih. Ya, berarti kalau VT itu akarnya, akar dari 1640 ya. Meter per second. Oke. Nah, kita udah dapat nih yang B. Sekarang yang C, total jarak yang ditempuh batu, ya. Nah, jadi ceritanya sebuah bola itu kan nggak langsung jatuh begini nih. Jadi diulang lagi nih ya, maksud gini. Jadi ini bolanya ini nggak langsung jatuh ke bawah seperti yang tadi kita bilang seperti ini. Karena dia dilempar vertikal ke atas, jadi ke atas dulu baru jatuh. Ngerti ya? Nah, pada saat ke atas ini kan ada maksimalnya nih. Nah ya kan, berarti dari sini sampai sini kan ada H juga, benar? Sedangkan dari sini sampai sini kita udah tahu ya, H-nya adalah 75, benar? Nah, jadi kalau begitu kita akan cari dulu nih ya, bagaimana cara mencari jarak totalnya. Berarti kita cari bagiannya dari sini sampai sini, nih dari sini ke sini ke atas, baru dia turun ke bawah. Oke ya. Oke, kalau gitu kita cari di sini yang C. Nah, untuk nyari yang C, berarti kita akan mencarinya, yaitu yang pertama adalah kita cari nih berapa lama sih dia nih dari sini posisinya dari mula-mula sampai dia mencapai titik tertinggi, di mana titik tertinggi itu V-nya pada saat maksimum atau pada saat puncak gitu ya, itu sama dengan kecepatannya 0, dia berhenti dong, benar? Berhenti kan? Nah, jadi kita pakai rumus ya, V sama dengan VT ya, VT sama dengan V0 min GT. Nah, VT-nya 0, V0-nya, nah dia kan dilempar ke atas, ya kan? Dilempar ke atas berarti plus ya, 10 dikurangin gravitasinya 10 dikali T, berarti 10T sama dengan 10, dapat, oh ternyata dalam waktu 1 second dia udah maksimal nih. Gitu, ya kan? Nah, kita tahu nih ya, nah, maksimalnya dia 1 second. Oke? Nah, terus udah begitu, kita lihat lagi, ternyata apalagi yang kita perhatiin nih. Untuk yang ini dari waktunya, berarti kita akan hitung pakai rumus lagi, yaitu rumusnya apa nih? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 kali G kali H. Kita akan cari ketinggiannya berapa sih dia nih ya. Ketinggiannya itu pada saat mentok itu, pada saat kecepatannya 0, itu berapa nih ketinggiannya? V0-nya kan 10. 2 dikali gravitasi 10 dikali H, jadi 20 H-nya sama dengan 100. Ternyata ketinggiannya itu ada di posisi 5 meter. Oke, 5 meter nih. Jadinya dia dari sini sampai sini 5 meter ya. Sedangkan dari sini ke sini 75 meter. Benar? Nah, berarti kalau begitu tadi kita nggak usah nyari aja ya waktunya ya, karena nggak penting juga ya. Langsung dapat aja. Oke lah, boleh kita buang aja. Langsung aja kita pakai rumus ini ya. Nah, berarti entar ketahuan dong jawabannya udah berapa? 75 ditambah 5 ya. Di sini langsung aja. Terus jadi totalnya, total jarak yang ditempuhnya, bayangin lagi, ini begini nih, ulang lagi nih, ini tanahnya. Dari sini dia ketinggian ke atas berapa? 5 meter. Tadi kita udah ngitung ya di sini. Jatuh lagi ke bawah berapa? Di sini kan dari ke atas pasti jatuh lagi dong, ya kan? Ya jaraknya 5 meter juga ya. Berarti kan 5 ditambah 5 begitu ya. Nah, terus udah gitu jatuh lagi ke bawah, ya kan? Sejauh 75. Benar? Nah, berarti dia harusnya dia ditambah 75 jadi 85 meter. Oke? Seperti itu ya.